Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video yang dipublikasikan oleh Ngaji Cerdas. Kali ini ada seorang kakek tua yang mengajukan pertanyaan kepada Kristen dan seorang Katolik, dan setelah itu endingnya dia katakan orang yang ditanya ini justru mau bersahadat. Kita mau dengar cuplikan videonya, mari kita dengarkan video berikut ini. Tatkala saya sudah lama mencintai Islam ini, saya pun juga ikut di dalam kancah dakwah. Nah, waktu itu ada seorang ibu yang kami ajak berpikir bersama menuju mencari kebenaran. Ibu-ibu ini sudah sekitar umurnya 60 lebih. Nah, tak tunjukin gambar sesuai dengan apa yang kami lihat pertama, yaitu Tuhan yang berkulit putih yang ganteng. Nah, itu ternyata tak tunjukin, Bu, ini foto siapa? Oh, itu Tuhan saya. Bener, nanti nggak bolak-balik ya kalau tak tunjukin yang lain. Enggak, pokoknya ini Tuhan saya. Nah, setelah saya tunjukin dengan jumlah seperti saya, sekitar 29 gambar, ibunya akhirnya bingung juga. Akhirnya berpikir seperti saya. Terus saya juga bilang, nanti mesti akan berantem, berebut tentang kekuasaan. Akhirnya alhamdulillah ibu yang tua ini kalau lepas dari tempat saya ini memikir Tuhan yang benar, tapi setelah pulang ke rumahnya mereka dipengaruhi oleh keluarganya sehingga bingung. Tapi suatu saat sebelum ibu ini sekitar 3 bulan menjelang meninggal, ibunya ini memberanikan diri mengambil kesimpulan, pokoknya aku mau meninggal dalam posisi yang menyembah Tuhan yang benar. Akhirnya ibu ini memilih Tuhannya Allah, karena Tuhan yang dulu juga membingungkan seperti bingungnya saya. Cerita yang kedua. Ya, sebelum kita lanjut di cerita yang kedua, teman-teman. Jadi berawal dari dia menunjukkan 29 gambar ya, gambar Tuhan Yesus yang berbeda-beda itu ya. Dan dari ceritanya seorang yang dia tunjukkan gambar tersebut bingung, sehingga di akhir hidupnya dia mau menyembah Tuhan yang benar. Dan memang tidak disampaikan bahwa setelah dia meninggal itu apakah dia sudah mu'alaf atau tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Itu cerita pertama. Nanti kita akan simpulkan setelah kita mendengarkan cerita kedua dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak ini saat dakwah. Mari kita lanjut. Para pemirsa, sahabat Ngaji Cerdas, saya ketemu waktu itu satu orang yang beragama Katolik dari Batak, satu dari Protestan, yang dari Secang Magelang. Saya kebetulan dialognya musuh saya 2. Kebetulan biasanya kalau saya itu mau berdialog, itu saya belajar dulu untuk membaca kitab, juga baca Quran maupun beberapa hadis ya, barangkali nanti aku kalau ditanya seperti itu. Nah, suatu saat 2 orang ini, karena saya malamnya nggak belajar, saya akhirnya punya pertanyaan yang sepele. Contohnya pertanyaan yang sepele itu gini, Bu, Mas sama Mbak, aku punya pertanyaan, nanti dijawab dengan argumen alasannya apa. Contohnya gini, Tuhan dengan manusia itu duluan mana? Nah, akhirnya orang Batak yang Katolik itu menjawab dulu, kalau saya, Pak, itu manusia dengan Tuhan duluan manusianya. Nah, yang Protestan protes keras, kamu baca Alkitab sampai di mana? Nah, nanti Mbak, kamu juga akan mendapatkan pertanyaan yang sama dengan argumen, silahkan nanti, tapi Masnya biar jawab dulu. Akhirnya jawaban mereka, duluan manusia, alasan saya, Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, sehingga aku berkeyakinan ada manusia yang melahirkan Tuhan Yesus, berarti duluan manusia. Sehingga akhirnya aku menjawab, duluan manusia baru ada Tuhan. Nah, itu argumen dari yang Katolik. Silakan Mbak, sekarang giliranmu. Yang Protestan bilang ke saya, Pak, di Alkitab itu sebelum ada makhluk, Tuhan itu ada dulu. Setelah Tuhan itu ada dulu, menciptakan makhluk termasuk manusia,
Nah, baru nanti kiamat semuanya nggak ada, Tuhan tetap ada. Berarti Tuhan ada dulu. Makanya yang orang Medan tadi setelah menjawab duluan manusia, karena Yesus dilahirkan dari Bunda Maria. Saya katakan betul Anda. Nah, terus yang kedua, karena di Alkitab bercerita seperti itu, aku juga mengatakan betul Anda. Lah akhirnya kan kok dikeroyok dua orang. Pak, sampai ini kayak apa? Kok ini betul itu betul? Makanya karena ini betul membingungkan saya, maka aku nggak pilih Tuhan yang seperti itu. Maka aku pilih Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah nggak ada dulu-duluan seperti itu, tetap yang paling dulu adalah Tuhan Sang Pencipta Alam. Akhirnya yang Batak tadi, aku merasakan konsep ketuhanan ini kok semakin lama semakin bingung. Kalau gitu tolong Pak Markus, aku minta disadarkan saja. Jadi baru pertemuan 3 kali dengan saya, tak tanya sebenarnya pertanyaan saya tadi kan sepele. Ternyata kalau Allah memang memberikan petunjuk lewat itu, orang ini langsung minta disadarkan. Ya, lengkapnya teman-teman Anda bisa menonton di channelnya ini ya, Kristen Auto Login ya, judulnya Skakmat dengan pertanyaan sepele ini, kisah mu'alaf ya. Jadi gara-gara pertanyaan duluan mana Tuhan atau manusia, itu pertanyaan sepele ya, bukan sepele sih, tapi pertanyaan receh. Jadi saya tidak tahu apakah ceritanya benar. Dari cerita itu ada 2 jawaban ya, tentu dari Katolik dikatakan manusia dulu karena Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria. Kita sudah tahu arah pikiran dan juga alur dari cerita yang mau dia sampaikan ya. Karena kan mereka pasti akan menganggap yaitu Tuhan kan dilahirkan jadi manusia dulu, setelah itu dituhankan. Nah, itu jawaban pertama. Setelah itu dari Kristen Protestan katanya Tuhan dulu baru manusia. Nah, sebetulnya kalau kita jawab ini secara sederhana, itu sudah jelas tertulis dalam Alkitab. Misalnya, saya ajak di dalam Kolose ya, pasal 1 ayat 16 sampai 17 ya. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia, ayat 17, terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, Dia ini siapa? Yesus Kristus. Jadi, Dia itu ada sebelum dunia dijadikan, dan Dia juga adalah penyebab terjadi atau terciptanya segala sesuatu. Jadi mana duluan? Ya tentu Allah itu sendiri ya. Jadi Dia itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka ini akan compare dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Jadi tanpa Kristus maka segala sesuatu mustahil ada. Jadi jawabannya adalah siapa duluan? Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Itu jawabannya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Tuhan memberkati. Shalom.